menerima finalis Putri Indonesia 2023, Presiden Joko Widodo sampaikan generasi muda harus bisa memanfaatkan bonus demografi. Kapolri dukung konser 40 tahun dan apresiasi perjalanan musik grup band Slang. Penyidik di Tipidum Bareskrim Polri temukan airsoft gun dan peluru di rumah pengusaha di Tomahendra. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotinsul kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Selasa 23 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo menerima pimpinan Purnawirawan TNI Polri di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 22 Mei. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo membahas mengenai sejumlah hal, diantaranya mengenai kesejahteraan bagi para purnawirawan. Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri atau PEPABRI, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada hari Senin 22 Mei 2023. Agung Gumelar juga menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun usulan kepada Presiden dan berharap dapat diberikan kebijakan mengenai usulan peningkatan kesejahteraan purnawirawan. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan purnawirawan, kami akan mengajukan beberapa masukan yang berkaitan dengan apa? Tadi take home pay. Ya, ini policy dari Menteri Keuangan tentunya yang kita harapkan ya. Nah, ini kami sedang membuat proposalnya dan kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan mengenai perkembangan situasi global. Agung Gumelar menyatakan bahwa pihaknya optimis dalam menghadapi situasi tersebut dengan hasil yang telah Indonesia miliki. Agung Gumelar pun memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah yang juga mendukung stabilitas ekonomi nasional. Salah satunya adalah kebijakan hilirisasi industri. Selain itu, Agung Gumelar juga menyatakan bahwa purnawirawan akan mendukung berjalannya pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan baik. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Generasi muda harus bisa memanfaatkan bonus demografi agar terwujud Indonesia maju 13 hingga 15 tahun ke depan. Pesan ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan pemenang Putri Indonesia 2023 dan para finalis lainnya. Presiden Joko Widodo menerima para finalis Ajang Putri Indonesia tahun 2023 di Istana Negara Jakarta pada hari Senin 22 Mei lalu. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pesan, antara lain soal peran penting generasi muda terhadap bonus demografi Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang ikut mendampingi Presiden menyampaikan pesan Presiden mengenai pentingnya peran generasi muda untuk memastikan bonus demografi Indonesia terkonvensi dalam 13 hingga 15 tahun ke depan menuju Indonesia negara maju. Untuk itu, Presiden berharap agar para finalis Putri Indonesia dapat berkontribusi membawa Indonesia menjadi negara maju. Banyak negara-negara lain yang tidak bisa berkembang meninggalkan status sebagai negara dengan penghasilan menengah menuju negara maju karena generasi mudanya tidak melakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi. Pesan Bapak Presiden agar para putri Indonesia sebagai bagian daripada bonus demografi memberikan kontribusi
dan membawa Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan di atas $25.000 per kapita atau GDP per kapita yang $25.000 ke atas di tahun 2045. Ketua Dewan Penasihat Yayasan Putri Indonesia, Putri Kuswisnuwardani mengatakan bahwa pihaknya selalu berkomitmen untuk mendorong perempuan Indonesia menjadi sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu, seluruh finalis ajang Putri Indonesia 2023 akan mendapatkan beasiswa sesuai dengan jenjang dan jurusan yang dikehendakinya. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa semua 45 finalis mendapatkan beasiswa S1 atau S2 pilihan mereka jurusannya. Ya, kemudian 3 pemenang ini mendapatkan beasiswa dari Universitas Indonesia, semua melalui jalur cepat untuk mengambil S1, S2 atau S3. Jadi memang komitmen Yayasan Putri Indonesia untuk mendorong perempuan Indonesia untuk menjadi SDM unggul, mengisi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Para finalis Putri Indonesia juga diminta untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang dimiliki oleh Indonesia, terutama destinasi wisata prioritas seperti Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba, Likupang, hingga Borobudur. Kami para putri dari setiap provinsi didorong untuk lebih mempromosikan lagi, menceritakan kembali mengenai titik-titik pariwisata yang ada di provinsi kami masing-masing. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengapresiasi perjalanan karir grup band Slank yang sudah berkarya di belantika musik Indonesia selama 40 tahun. Apresiasi ini disampaikan Kapolri saat menerima 3 anggota Slank di Mabes Polri Senin 22 Mei. Memperingati 40 tahun, grup musik ini rencananya akan menggelar konser. Kapolri pun menyampaikan dukungannya dan dukungan Polri terhadap rencana konser ini. Senin sore 22 Mei 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kedatangan 3 personel grup band Slank. Bim Bim, Kaka, dan Ivanka datang mewakili Slank untuk melakukan audiensi dengan Kapolri. Dalam kesempatan ini, ketiga anggota Slank menyampaikan persiapan puncak perhelatan konser ulang tahun ke-40 Slank. Dalam pertemuan selama 2 jam ini, dibahas secara rinci semua yang berkaitan dengan konser seperti lokasi, tanggal, tema, dan konsep acara. Kapolri menyatakan Polri siap mendukung rencana konser ini dan berharap event ini berjalan sukses dan aman. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan apresiasinya terhadap perjalanan musik grup band Slank di Indonesia. Dalam pertemuan ini, Kapolri didampingi beberapa pejabat utama Polri, antara lain Asrena Polri Irjen Pol Wahyu Hadiningrat, Kadiftik Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, Wakaba Intelkam Polri Irjen Pol Merdisyam, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, serta Karojiansra Sops Polri Brigjen Pol Joni Edison Isir. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021.
Perangkat ITLIS secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, kesal karena anak terus menangis, pasangan suami istri di Jepara, Jawa Tengah tega membuang anak mereka sendiri yang masih berusia 3 bulan. Kesulitan ekonomi yang dialami pasangan suami istri membuat mereka nekat menghilangkan nyawa buah hati mereka sendiri. Polres Jepara, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap pelaku bayi yang dibuang ke sumur. Pelaku tak lain adalah pasangan suami istri MR dan S, orang tua bayi malang berusia 3 bulan ini. Kedua pelaku tega membuang buah hati mereka karena faktor ekonomi yang kemudian emosi tersulut tangisan bayi mereka. Dalam konferensi pers, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengungkapkan, kedua pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka sempat berpura-pura kehilangan anak mereka yang nomor 2. Mereka juga sempat membuat alibi bahwa anak mereka hilang diculik. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga pasal 338 atau 340 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara atau denda maksimal 3 miliar rupiah. Tim Humas Polres Jepara Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, seperti apa kronologis dari kejadian yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini? Kita sudah tersambung dengan Kasat Reskrim Polres Jepara, AKP Ahmad Masdar Tohari. Ya, selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Mbak. Ya, kronologisnya ini seperti apa Pak saat terungkapnya oleh pihak kepolisian? Jadi saya cerita dari awal kronologisnya, yaitu pertama bayi itu rewel sehari semalam tuh rewel terus. Mulai jam 9 malam tuh rewel terus. Setelah jam 2 malam mereka punya keinginan untuk membuang anaknya tersebut. Jadi keinginan itu sudah disampaikan juga sama suaminya. Jadi sebelum kejadian pembuangan ini hari Senin sebelum kejadian mereka berdua sudah berembuk sama istrinya bersama suaminya bahwa anak tersebut dikatakan menurut mereka itu tidak normal dan sering sakit-sakitan. Akhirnya mereka sepakat untuk anak ini dibuang ke sumur. Dan pada saat malam Jumat anak itu menangis terus semalaman, terus sekitar jam 2 bapak dan ibu tersebut dari anak tersebut jalan ke sumur di belakang rumah tetangganya yang sekitar jaraknya dari rumahnya sekitar 10 meter. Jadi perannya yaitu bapaknya membuka penutup sumur, ibunya yang memasukkan bayi tersebut ke dalam sumur. Itu Mbak. Iya, berarti anak mereka ini yang diduga punya kelainan ataupun tidak normal seperti itu karena sering sakit-sakitan ya Pak Ahmad ya? Ya. Kemudian ini anak keberapa? Apakah anak pertama ataupun Jadi ini anak kedua. Anak kedua. Ya, anak kedua. Yang anak pertama sudah berumur 7 tahun. Anak pertamanya itu perempuan berumur 7 tahun, yang ini anak kedua laki-laki. Laki-laki dan masih berumur 3 bulan. Betul? 3 bulan ya. Berumur 3 bulan. Betul. Baik. Kemudian bagaimana saat polisi mengungkap kasus ini? Jadi pada saat itu orang tuanya sempat melaporkan ke Polsek Kembang, dan Polsek Kembang itu jaraknya dari Polres sekitar 2 jaman. Jadi setelah kami mendapat laporan, kami memerintahkan unit opsional saya yang dipimpin oleh Bapak KPO saya langsung menuju ke lokasi dengan membawa anjing pelacak. Saya sampaikan, kamu bawa anjing pelacak untuk mengetahui jejak-jejak kalau memang anak ini diculik. Nanti pasti dari anjing pelacak ini bisa
ini melakukan pencarian siapa yang ini. Setelah kita bawa anjing pelacak sampai ke TKP, anjing itu menuju langsung ke rumah itu, dari rumah itu langsung menuju ke sumur. Ke sumur kita langsung interogasi lagi orang tuanya. Saat itu belum mengakui. Jadi akhirnya kita pisah antara suami dan istrinya, bahwa kita katakan ini istrimu sudah mengaku kalau yang membuang kamu. Terus suami akhirnya bilang yang membuang bukan saya Pak, istri saya. Nah dengan begitu kedua orang tua tersebut langsung kita amankan, kita bawa ke Polres, Mbak. Untuk diperiksa lebih lanjut seperti itu ya. Nah, terima kasih, ya. Kemudian berdasarkan pengakuan para pelaku, yaitu suami istri ini, saat dibuang ke sumur, sang bayi itu dalam keadaan terbangun atau bisa saja mungkin sedang tidur, seperti itu, Pak Ahmad? Jadi menurut ibu tersebut, anak tersebut tidur dalam keadaan tidur, setelah tidur baru dimasukkan ke dalam sumur. Baik, berarti polisi mendapat informasi dari tersangka sendiri ya, Pak Ahmad ya? Iya, dari bapak sang korban. Baik. Inisial MR. Ya, dan saat ditemukan sang bayi sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Jadi di dalam sumur itu. Di dalam sumur. Sumur itu apakah sumur aktif? Maksudnya memang sering digunakan oleh warga atau memang sumur mati sudah tidak digunakan? Sumur itu sudah tidak digunakan, kurang lebih sudah 14 tahunan tidak digunakan. Makanya evakuasi agak mengalami kesulitan karena kedalaman sumur, kedalaman normal itu 15 meter, terus kedalaman air sekitar 5 meter. Jadi kita memanggil BPBD, tim SAR untuk melakukan evakuasi. Baik, apakah sumur itu memang jauh dari rumah tersangka? Sekitar 10 meter dari rumahnya tersangka ini. Baik, karena mereka tahu sumur itu sudah tidak digunakan lagi, jadi mereka memutuskan untuk membuang bayi mereka tuh di tempat itu ya, Pak Ahmad ya? Betul. Nah, terkait kejahatan yang mereka lakukan, ancaman hukuman seperti apa yang akan dikenakan kepada pasangan suami istri ini? Untuk kedua tersangka ini kita kenakan pasal 80 ayat 3 dan ayat 4. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 338, 340 ancaman hukumannya 15 tahun. Apakah dari hasil pemeriksaan tidak ada indikasi gangguan jiwa salah satu atau dari pasangan suami istri ini? Untuk sementara belum, Mbak. Jadi kita baru manggil dari psikiater. Dari psikiater mengatakan kalau mereka ini dalam keadaan normal. Baik. Mungkin hanya pengaruh ekonomi aja, jadi pengaruh ekonomi, tekanan tersebut tekanan hidup ya Pak ya? Tidak punya biaya untuk berobat anaknya, jadi mungkin mereka ambil jalan pintas seperti itu. Iya, dan saat ini proses hukum seperti apa yang sedang mereka jalani? Sudah ditahan di mana Pak? Saat ini kedua orang tersebut yang kita tahan di Polres Jepara. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Jepara, AKP Ahmad Masdar Tohari sudah berbagi informasi kepada kami di Presisi Siang. Terima kasih, selamat siang, salam presisi. Salam presisi. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line.
Untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di sejumlah wilayah di Indonesia siang hari ini, saat ini kita sudah terhubung dengan Bribtu Cici, anggota NTMC Korlantas Polri. Ya, Bribtu Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Menemani aktivitas Anda pada siang ini, saya akan mengajak pemirsa memantau bagaimana perkembangan arus lalu lintas melalui pantauan CCTV dari sejumlah titik. Dan bisa kita saksikan bersama untuk kondisi arus lalu lintas yang pertama di kawasan GPO Korlantas, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas saat ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau dalam keadaan relatif lancar. Dan untuk kendaraan dari tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun sebaliknya sampai dengan saat ini kendaraan masih dalam keadaan ramai dan lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume arus kendaraan, namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita beralih ke kilometer 1200 Halim, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek ataupun sebaliknya terpantau dalam keadaan relatif lancar. Kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap pada jalur Anda masing-masing agar menjaga keselamatan bersama di jalan. Dan berikutnya kita beralih ke kawasan kilometer 47 300 Karawang Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta ataupun sebaliknya masih dalam keadaan relatif lancar. Kendaraan yang melintasi kawasan ini masih didominasi oleh kendaraan bersumbu 3 ke atas. Kami himbau bagi para pengendara kendaraan besar untuk membawa muatan tidak melebihi kapasitas yang telah ditentukan demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi dan juga keselamatan bersama. Dan terakhir pemirsa, kita beralih ke kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas dari arah Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jembatan Ampera terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga kendaraan pada siang ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dan untuk kendaraan dari arah Ampera yang akan menuju ke Jalan Merdeka sampai dengan saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Belum terjadi perlambatan kecepatan kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati, serta dihimbau untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai jalur Anda. Dan pemirsa, kami selalu mengajak Anda untuk mematuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi terupdate seputar arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 15669 ataupun SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi, demikian Lydia yang dapat kami laporkan dari studio NTMC Polri, dan silakan kembali ke studio Anda. Baik, terima kasih Bribtu Cici atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Penyidik di Tipidum Bareskrim Polri menemukan 2 senjata berjenis airsoft gun dan 78 butir peluru dalam penggeledahan di 2 rumah milik pengusaha Dito Mahendra di wilayah Jakarta Selatan. Dito telah ditetapkan sebagai tersangka karena kepemilikan senjata api ilegal. Dito Mahendra kini berstatus DPO karena dianggap tidak kooperatif setelah tidak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Penyidik di Tipidum Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di 2 rumah milik pengusaha Dito Mahendra. Dalam penggeledahan ini ditemukan 2 senjata berjenis airsoft gun dan 78 butir peluru. Penggeledahan dilakukan di rumah Dito Mahendra yang beralamat di Jalan Intan RSPP nomor 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dan di Jalan Taman Brawijaya 3 nomor 6A, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Update MDS alias DM atas dugaan kepemilikan senjata api. Pada hari Jumat 19 Mei 2023 pukul 15.00 WIB, Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah tersangka MDS alias DM di 2 alamat. Adapun temuan pada pelaksanaan penggeledahan di kedua rumah MDS alias DM
Yang pertama, penemuan barang bukti yang ditemukan pada rumah pertama terdiri dari 1 buah paspor atas nama MDS alias DM, 1 buah senjata api airsoft gun jenis pistol dengan nomor WET 5168 made in Taiwan, 1 buah box senjata api cabot gun 45 ACP SNCGC 1144, 1 buah handphone merek Nokia. Yang kedua, penemuan barang bukti yang ditemukan pada rumah kedua terdiri dari 1 buah senjata api airsoft gun warna hitam merek Wingmaster Shotgun model 870 yang dilengkapi dengan 1 magazen warna hitam, 29 butir peluru Lapua kaliber 7,62 kali 39 mm, kemudian 25 butir peluru MU1 TJ kaliber 9 kali 19 mm, 24 butir peluru di dalam kotak warna hitam dengan bertuliskan LA, 1 buah flashlight merek Nike Evolution, 1 buah performance pistol barrel Glock Swenson berwarna hitam, 1 buah kotak warna hitam yang berisi 15 selongsong peluru, 1 buah KTP atas nama MDS alias DM. Rencana tindak lanjut melakukan analisa HP para saksi yang berada di rumah Jalan Taman Brawijaya 3, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Jalan Intan RSPP nomor 8 Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Kemudian melakukan pemeriksaan saksi-saksi melengkapi administrasi penyidikan. Dito telah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 April 2023 karena kepemilikan senjata api ilegal. Dito Mahendra dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur kepemilikan senjata api. Dito dianggap tidak kooperatif setelah tidak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim. Penyidik pun secara resmi menetapkan Dito Mahendra sebagai daftar pencarian orang. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Kepri AKBP Robi Topan Manusiwa didampingi oleh Kasubdit Penmas AKBP menggelar konferensi pers di lobi Ditreskrimum Polda Kepri terkait pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat dengan modus operandi spesialis pecah kaca mobil. Dalam konferensi pers tersebut dijelaskan bahwa Ditreskrimum Polda Kepri meringkus 5 terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat dengan modus operandi spesialis pecah kaca, yaitu 4 pelaku dan 1 orang sebagai penadah uang hasil curian. Selanjutnya, Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Kepri AKBP Robi Topan Manusiwa mengatakan setelah menerima laporan korban, pihak Jatanras Ditreskrimum Polda Kepri berkoordinasi dengan Opsnal Satreskrim Polresta Barelang dan Opsnal Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja untuk melakukan penyelidikan terkait keberadaan yang diduga pelaku. Salah satu pelaku bahkan sempat melarikan diri ke Palembang. AKBP Robi Topan Manusiwa juga mengimbau masyarakat Kota Batam agar waspada dan berhati-hati saat selesai mengambil uang dari bank dengan jumlah yang besar. Nasabah diimbau dapat meminta tolong kepolisian ataupun pengamanan setempat untuk mengawal hingga sampai ke tujuan. Karena ada laporan masyarakat, kemudian kami dari Subdit 3 Jatanras langsung melakukan penyidikan. Kemudian kami berhasil mengungkap 2 pelaku kejahatan dan pidana pecah kaca tersebut. Salah satunya yang pertama berinisial AS, 42 tahun, sebagai joki motor, dia membawa motor. Kemudian S alias A, 35 tahun, sebagai eksekutornya di TKP yang langsung memecahkan kaca tersebut.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1, ke-4, dan ke-5 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara serta pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun. Tim Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama,
dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Barreskrim Polri tengah melakukan pendalaman dan penyidikan kasus penipuan tiket konser Coldplay. Laporan korban penipuan tiket konser grup musik asal Inggris ini tidak hanya masuk ke Barreskrim Polri, tapi juga ke beberapa polda jajaran. Patroli siber yang rutin dilakukan oleh tim siber Barreskrim Polri telah mengetahui adanya dugaan penipuan pada penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta 15 November mendatang. Satu laporan dari korban yang melapor ke Barreskrim Polri menunjukkan adanya kerugian korban yang mencapai 40 juta rupiah. Masih ada lagi beberapa laporan yang belum terkonfirmasi bukti pendukungnya. Laporan penipuan tiket konser Coldplay tidak hanya masuk ke Barreskrim Polri, tapi juga ke Polda Metro Jaya, Polda Kepulauan Riau, dan Polda Jawa Tengah. Polri telah mengetahui adanya dugaan penipuan pada penjualan tiket konser Coldplay melalui patroli siber yang rutin dilakukan oleh tim siber Barreskrim Polri. Telah diterima satu laporan polisi dari beberapa korban dengan kerugian kurang lebih 40 juta rupiah dan beberapa laporan pengaduan yang belum terkonfirmasi bukti pendukung dari para korban. Polda jajaran juga telah menerima beberapa laporan polisi antara lain Polda Metro Jaya, Polda Kepulauan Riau, dan Polda Jawa Tengah. Barreskrim Polri akan melakukan klarifikasi terkait penjualan online yang berpotensi menimbulkan korban dengan modus menyediakan jasa pembelian tiket atau reseller yang tidak melalui tiket box resmi, yaitu melalui akun media sosial maupun platform lainnya. Pihak penyelenggara konser Coldplay melalui akun resmi di media sosial telah menyatakan bahwa tiket presale dan public sale Coldplay sudah terjual habis. Oleh karena itu, masyarakat diimbau berhati-hati dalam menerima tawaran pihak-pihak yang menjanjikan bisa mendapatkan tiket konser Coldplay. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Kita segera bergabung dengan reporter Polri TV, Rahmadini, untuk mengetahui perkembangan terkini laporan korban penipuan tiket konser Coldplay di Barreskrim Polri. Ya, Dini, silakan dengan laporan Anda. Ya, Lydia dan pemirsa Polri TV, hari ini di Barreskrim Polri terkait kasus penipuan tiket konser Coldplay memasuki tahap pemeriksaan BAP para korban, dan pemeriksaan telah berlangsung sejak pagi tadi dengan menghadirkan 7 korban untuk sampaikan keterangan, klarifikasi dan juga barang bukti atas kasus penipuan yang telah dialami para korban. Dan
kuasa hukum dari para korban yaitu Zainul Arifin menjelaskan bahwa adanya penambahan jumlah korban yang awalnya sekitar 14 korban saat ini bertambah hingga 60 korban dengan total kerugian yang telah dialami para korban yang awalnya sekitar 32 juta saat ini mengalami kenaikan sekitar 183 juta rupiah. Dan berikut keterangan selengkapnya dari kuasa hukum para korban yaitu Zainul Arifin. Untuk saat ini yang melakukan ataupun yang memberi advokasi kepada kami ada sekarang yang awalnya hanya 14 orang, kemudian bertambah menjadi 60 orang. Dengan nilai kerugian yang awalnya 32 juta, sekarang menjadi 183 juta rupiah. Maka dari itu kita menilai ataupun melihat ini ada dampak yang sangat masif. Nah, hari ini adalah agendanya untuk menyampaikan beberapa barang bukti dan juga menyampaikan keterangan klarifikasi dari beberapa korban. Pemirsa Polri TV, kuasa hukum para korban yaitu Zainul Arifin juga menjelaskan bahwa korban berharap uang mereka dapat dikembalikan dan berharap juga dari pihak promotor adanya rasa empati dengan memberikan tiket konser secara gratis untuk para korban yang mengalami penipuan saat ini. Dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Dini atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan,
silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama,
dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Guna meningkatkan mutu dan kompetensi jurnalistik, Divisi Humas Polri menggelar pelatihan jurnalistik tahun anggaran 2023. Pelatihan ini berlangsung di Sepolwan Lemdiklat Polri sejak tanggal 22 hingga 22 Mei 2023 dan diikuti oleh 40 personel Humas Polri. Dengan mengusung tema meningkatkan mutu dan kompetensi jurnalistik Humas Polri tahun anggaran 2023, Divisi Humas Polri menggelar pelatihan jurnalistik yang diperuntukkan kepada personel Humas Polri di Mabes Polri hingga Polda jajaran. Pelatihan ini bertujuan agar setiap personel Humas Polri dapat memahami etika penulisan, sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan accountable, baik dari platform media sosial maupun media online. Dibuka langsung oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho pada hari Senin 22 Mei lalu. Di Sepolwan Lemdiklat Polri, pelatihan ini diikuti oleh 40 personel yang terdiri dari 34 personil Bid Humas Polda, 2 personil Divisi Humas Polri, 2 personil Lemdiklat Polri, dan 2 personil Sepolwan Polri. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 22 Mei hingga 25 Mei 2023. Irjen Pol Sandi Nugroho dalam sambutannya menyampaikan bahwa konten Divisi Humas Polri harus mampu menjadi informasi yang menyejukkan untuk menjaga Harkam Tipmas di dunia nyata dan di dunia maya. Kalau Harkam Tipmas di dunia maya, ini masih menjadi sesuatu hal yang baru. Jadi tugas kita saat ini menjaga Harkam Tipmas di dunia nyata dan Harkam Tipmas di dunia maya. Maka dari itu, peran ini menjadi tugas yang tidak terpisahkan dari tugas Divisi Humas pada saat ini. Kalau pada pengetahuan atau pada pelaksanaan tugas yang lalu, kita hanya dilibatkan lebih Humas, hanya sekedar menyampaikan berita kepada masyarakat saja. Tetapi saat ini di Humas mendapatkan peran yang lebih dibandingkan itu, sehingga dibuat menjadi fungsi utama kepolisian pada saat ini. Apa yang dikerjakan? Salah satunya adalah dari menjaga Harkam Tipmas di dunia maya. Oleh karena itu, konten-konten yang dibuat oleh di Humas saat ini itu bisa menjadi cooling system bagi situasi dan kondisi yang ada saat ini. Bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan informasi, bisa juga memberikan hal-hal yang menyejukkan bagi masyarakat Indonesia. Kalau konten-konten yang dibuat ataupun pemahaman dari personelnya saja belum satu visi dan satu misi dengan apa yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas sisi kehumasan, berarti ini menjadi suatu hal yang perlu kita kembalikan lagi untuk kita samakan persepsinya, untuk kita samakan pola pindahnya, sehingga tujuannya nanti goalnya adalah Harkam Tipmas pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat di dunia nyata dan di dunia maya itu bisa tercapai. Dan harapan kami nanti ke depan, setelah pelatihan ini, perwakilan-perwakilan dari semua satker, baik itu dari Lemdiklat, baik itu dari sekolah tadi saya ada, ataupun dari lembaga Polda, setelah pelatihan saya minta untuk melaksanakan kegiatan TOT, train to be trainer. Jadi menyampaikan hasil yang didapat untuk disampaikan di Polda masing-masing. Kadif Humas Polri juga berpesan kepada seluruh personil Humas Polri agar bekal pelatihan jurnalistik ini dapat berguna bagi masyarakat bangsa dan negara. Dari Jakarta, Rahmadini dan William Manda melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Situbondo menyampaikan bahwa di tengah krisis global, Indonesia masih bisa menunjukkan kontribusi di forum internasional. Kapolres Situbondo menyampaikan pesan Menteri Komunikasi dan Informatika ini dalam upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang digelar di Mapolres Situbondo.
Polres Situbondo Polda Jatim menggelar upacara Hari Kebangkitan Nasional yang dipimpin langsung oleh Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto. Upacara peringatan Harkitnas yang mengusung tema Semangat untuk Bangkit diikuti oleh pejabat utama Polres, Kapolsek jajaran, perwira staf serta anggota Polres Situbondo. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto dalam arahannya membaca sambutan PLT. Menteri Komunikasi dan Informatika RI menyampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional hari ini dapat dimaknai dengan memperingati perjuangan bersama. Kebangkitan Indonesia di tengah krisis dunia juga ditunjukkan melalui kiprah Indonesia di berbagai forum internasional. Dunia telah menyaksikan kepiawaian Indonesia dalam memimpin forum yang beranggotakan 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar yakni G20 atau G20. Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 semakin membawa harum nama Ibu Pertiwi dalam mendorong semangat untuk bangkit di tingkat dunia. Dengan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini, mengajak komponen bangsa untuk terus mempertahankan semangat kebangkitan nasional sembari merapatkan barisan untuk bekerja keras, bekerja cerdas, juga kerja bersama demi kemandirian dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Dari Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, salam presisi.